Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita cek kehadiran terlebih dahulu ya anak-anak. Coba dibantu lihat sebelah kanan, kiri, depan, dan belakang kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Tidak. Semua hadir ya? Nah, ini menunjukkan bahwa kalian memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Nah, tetap dipertahankan ya anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita adakan ice breaking terlebih dahulu ya, agar kalian tetap semangat dan fokus selama mengikuti pembelajaran hari ini sampai dengan selesai. Siap anak-anak? Ya. Oke. Kelas 5? Siap. Kelas 5? Siap. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya hebat. Bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan kami. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, semangat ya semuanya. Nah, selain mendukungnya, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada tebak-tebakan untuk kalian. Nah, nanti untuk yang bisa jawab bisa angkat tangan ya. Aku ada di sungai, aku ada di laut, ada juga di awan. Turun ke bumi menjadi hujan, lalu kembali lagi ke langit. Siapakah aku? Ada yang bisa menjawab? Ya, Telvin, silakan. Betul, jawabannya air. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara air itu berproses dan berubah bentuk selama berada di alam, dan bagaimana caranya kalian menjaga air agar tetap bersih. Ya. Nah, tujuannya agar kalian mengetahui bagaimana tahapan-tahapan dari siklus air tersebut. Untuk pembelajaran kali ini kita lakukan secara berkelompok ya. Nah, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan kertas yang berisi gambar. Gambarnya terdiri dari matahari, laut, awan, hujan, dan sungai. Nanti kalian satu-satu mengambilnya ke depan ya. Nah, untuk yang mendapat gambar matahari berkumpul di sudut depan bagian kanan ya. Yang mendapat gambar laut bagian tengah, yang di bagian kiri hujan, yang di belakangnya awan, yang di kanan belakang sungai. Sekarang cari kelompoknya masing-masing ya. Dengan tertib, semua ya. Nah, nama kelompoknya sesuai gambar yang kalian dapatkan masing-masing. Sekarang Ibu minta kalian menentukan siapa yang menjadi ketua kelompok, menulis, dan juru bicara. Ibu beri waktu hanya 5 menit ya. Ketua kelompok, menulis, sama juru bicara. Nanti juru bicaranya akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke? Ibu beri waktu 5 menit.
LKPD sama potongan-potongan gambar dari siklus air. Nah, tugas kalian nanti bagian 1 itu mengurutkan tahapan siklus air dan ditulis apa saja nama-nama tahapannya. Yang bagian 2 itu kan ada tabel. Ya, lihat kan ada tabel. Nanti kalian tulis nama tahapannya apa yang terjadi pada tahapan tersebut dan apa yang menyebabkan terjadi tahapan tersebut. Terus yang ketiga ada 3 pertanyaan pemikiran. Nah, nanti kalian diskusikan itu bersama kelompok kalian ya, dan disertai juga dengan alasan. Yang terakhir, kalian itu melengkapi kesimpulan yang sudah Ibu berikan di sana ya. Nanti Ibu beri waktu kalian mengisi LKPD-nya selama 20 menit. Dan di dalam kelompok ada aturan ya. Yang pertama, semua anggota kelompok harus berpendapat dan berbicara. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan teman. Yang ketiga, memberikan pendapat dengan berbicara yang sopan. Dan yang terakhir, semua anggota kelompok harus bekerja sama menyelesaikan tugasnya. Mengerti? Oke. Nah, jika nanti ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Ya, bisa dikerjakan sekarang. Kalian pilih mana tahapan dari kelas air yang terrealisasi. Semisal filtrasi lah. Nanti biasanya dikerjakan bareng-bareng ya. Saya Wow.
Perkenalkan, saya dari kelompok Matahari. Ada yang presentasi, ada yang mau menambahkan atau jawabannya berbeda. Dari kelompok Daud, sama jawabannya atau beda? Beda. Sama. Dari kelompok Sungai, sama yang terakhir hujan ya? Sama. Nah, baik. Sekarang dapat kita simpulkan bahwa siklus tangkapan air ada 4 tahap utama. Yang pertama ada evaporasi. Nah, evaporasi ini terjadi karena penguapan air laut atau sungai yang disebabkan oleh adanya sinar matahari. Terus yang kedua ada kondensasi. Nah, kondensasi ini uap air yang diserap oleh sinar matahari menjadi titik-titik air yang nantinya akan menjadi awan. Hal ini disebabkan oleh suhu dari langit kan dingin, itu yang menyebabkan titik-titik air itu menjadi menjadi awan. Terus yang ketiga ada presipitasi atau pengendapan. Nah, ini terjadi karena awan yang sudah penuh dengan air, dengan titik-titik air, yang akan berubah menjadi kelabu. Nanti kan akan mendung ya. Nah, nanti itu akan terjadi proses yang namanya hujan. Terus yang terakhir ada disebut infiltrasi. Nah, infiltrasi ini terjadi karena air hujan yang diserap oleh tanah, kemudian ada juga yang dialirkan melalui 2 jalur, yaitu sungai dan juga laut. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa siklus air itu adalah sesuatu yang prosesnya berjalan secara terus-menerus. Jadi, kita bertugas untuk menjaga air itu agar tetap bersih, karena jika tidak ada air, manusia atau makhluk hidup tidak akan bisa hidup di bumi. Ngerti ya? Nah, sekarang coba dilihat LKPD-nya masing-masing kelompok. Kan di sana ada penilaian di bagian akhir. Coba dicentang kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan selama kegiatan pembelajaran ini. Sudah semua betul ya? Sudah semua ikut berpendapat, sudah semua ikut berbicara dan memberikan jawaban. Nah, karena waktu pembelajaran sudah hampir selesai, mari kita rapikan buku dan alat tulis kalian serta kembalikan ke tempatnya masing-masing. Pelan-pelan ya, yang tertib. Sudah ya? Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran siklus air pada pagi hari ini? Tentu ya. Ibu ingin memberikan kalian tugas. Nanti tugasnya ini kalian bawa di pertemuan berikutnya. Coba kalian amati di lingkungan sekitar kalian bagaimana cara menjaga kebersihan air. Tulis satu saja ya. Cara menjaga kebersihan air. Nanti dibawa di pertemuan berikutnya. Dari catat soalnya. Nah,